ketika anak yang kejang, orang tua harus paham ya. Orang tua yang pertama sama, nggak boleh panik, dan nggak boleh panik. Apa yang harus dilakukan ketika anak kejang? Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Balik lagi di Daily Motovlog bareng gue Alunji. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Karena dengan subscribe kalian, dukungan kalian, ya alhamdulillah gue masih bisa konsisten buat bikin konten video motoran harian sambil ngobrolin kesehatan yang menurut saya itu bidang saya gitu, walaupun emang agak crossover dikit sih motoran sama kesehatan gitu. Nah mungkin motornya nggak kayak mereka ini yang udah custom gitu ya. Motor saya standar saja, Soul GT tahun 2017. Ya kalau ada rezeki lebih nanti dikit-dikit kita nabung-nabung, tapi yang jelas nggak sekarang sih berubahnya. Oke, sekarang gue lagi menuju tempat kerja gue. Kebetulan sekarang masuk shift malam. Sebelum masuk shift malam mungkin nanti makan dulu kali ya di daerah Cikarang Baru. Ada sih tempat makan yang enak tuh. Kalau menurut gue sih enak ya. Dia tuh ada soto Surabayanya, ada tahu telurnya juga. Ya mungkin teman-teman udah biasa ke situ kali ya. Nah, kita udah ambil jalan ini ya ke arah Egypt. Gimana hari ini, hari Kamis ya, menuju akhir pekan? Udah pada planning apa buat akhir pekan kalian? Jangan lupa jaga kondisi fisik kalian karena cuacanya sudah mulai agak berubah ya. Kelembapan udaranya juga udah mulai agak berubah. Kadang panas banget, tiba-tiba jadi apek, tiba-tiba dingin, hujan. Jadi jaga kondisi fisik, minum vitamin, istirahat yang cukup. Jadi kerja masih fit dan akhir pekan juga masih bisa jalan-jalan. Nah, ngomongin soal masalah fit, waktu gue praktek sih banyak beberapa ya, bukan beberapa sih, banyak ya kasus anak-anak terkait demam, batuk dan pilek, terutama untuk anak-anak yang balita gitu. Nah, ya mungkin gue bisa share kali ya soal demam dan batuk pilek anak-anak ini. Dan banyak juga kan orang tua muda ya, usia ya, saya juga terbilang orang tua muda ya. Jadi beberapa kasus tuh datang dengan keluhan udah demam 1 hari, terus demam tinggi, terus disertai sama batuk pilek, terus kalau napas suka grok-grok. Ya mungkin udah ada yang minum obat sirup, udah ada yang minum obat puyer. Sebenarnya
Gimana sih untuk penanganan awal anak-anak yang demam-demam seperti ini gitu, untuk orang tua yang baru pertama kali uh, alamin kasus seperti ini gitu. Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus seperti ini untuk anak demam ya, sebenarnya ada beberapa item yang harus orang tua punya di rumah ya. Tentu aja teman orang tua tuh harus punya yang pertama termometer. Itu wajib banget kalian punya termometer. Karena kenapa? Nanti kalian bisa melakukan evaluasi suhu tubuh anak kalian tiap 6 jam sekali sesuai jam minum obat. Jadi sebenarnya kalau untuk demam sendiri berapa sih kita bisa katakan dia ke kategori demam gitu. Kalau untuk kategori demam sendiri itu suhunya di 37,5 derajat patokan mulai demam itu. Dikatakan demam kalau suhunya sudah di atas 37,5 derajat Celcius. Jadi teman-teman harus punya tuh termometer, jadi bisa memantau. Nah, dengan demam udah masuk ke atas atau udah melewati 37,5 derajat Celcius itu kan udah dikategorikan demam. Apakah semua anak yang sudah melewati suhu itu bisa langsung dikasih obat? Kalau dari saya sebagai praktisi sih jawabannya relatif ya. Enggak semua anak dengan suhu yang udah di atas 37,5 derajat Celcius itu langsung dikasih obat demam. Nggak semua. Wah, ini kemarin jalan baru ya, saya nggak tahu jalan itu kemana. Nggak semua. Jadi kapan harus minum obat? Ketika kalau si anak sudah mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, dalam artian anaknya sudah mulai rewel. Jadi gak semua tuh anak yang demam akan rewel, belum tentu. Ada yang suhunya udah mulai masuk 38 tapi masih suka lompat-lompat, lari-larian, makan, minum, itu masih dikategorikan aman ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Yang perlu kita kasih obat ketika anaknya sudah mulai rewel, sudah mulai badannya nggak nyaman gitu ya, anaknya udah lemes gitu. Nah teman-teman boleh kasih obat penurun panas, tujuannya untuk membuat kondisi anak terasa nyaman saat demamnya sedang naik. Nah, demam sendiri itu adalah proses antibodi melawan si kuman atau virus. Dengan meningkatnya demam tersebut menciptakan atau menghasilkan antibodi yang lebih banyak untuk melawan si kuman. Waduh, dangdut nih bos. Menjelang maghrib bos, ada yang konser ya, nggak stres banget lah pulang kerja macet. Oke, jadi seperti itu. Jadi demam pada anak-anak itu sebenarnya baik, karena demam itu adalah cara tubuh untuk membunuh si virus atau kuman yang masuk menginfeksi tubuh. Nah, proses demam itu juga terkadang juga bisa membuat tubuh anak tidak nyaman. Nah, disitulah waktu yang bisa kita berikan untuk memberikan obat penurun panas. Nah, catatannya orang tua wajib untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh berapa kali, setiap 6 jam boleh, setiap jam boleh gitu, supaya tetap terpantau suhu tubuhnya. Dan jangan lupa kalau anak-anak demam, panas dalam tubuhnya itu akan membuat cairan dalam tubuhnya itu cepat menguap. Karena kan ukuran tubuh anak-anak kan kecil ya, jadi cairan aja gampang cepat keluar. Jadi biasakan kalau anak-anak sedang demam banyak
minum tujuannya menjaga cairan di dalam tubuh biar tubuh tetap terrehidrasi supaya terhindar dari dehidrasi akibat demam gitu. Boleh susu, boleh air putih, boleh ASI gitu ya, tapi jangan minuman-minuman yang manis-manis. Oh jalan ya Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, bagi orang tua juga 3 hal yang nggak boleh orang tua 3 hal yang perlu orang tua ketahui ketika melakukan penanganan terhadap si kecil adalah yang pertama jangan panik, yang kedua jangan panik, dan yang ketiga jangan panik. Kenapa harus 3 kali? Karena memang kasusnya adalah anak sendiri ya, bukan orang lain, sehingga untuk kekhawatiran besar untuk si orang tua. Ini kan jalan baru ya, boleh deh jalan baru. Nah, ketika kita udah tahu situasinya, demamnya tinggi, kita cek suhu tubuhnya ternyata tinggi, anaknya tenang, nggak rewel. Nah, cukup diberikan cairan tubuh, cukup diberikan cairan air putih atau susu, sambil tetap kita temenin, dikompres boleh ya, pakai bajunya, pakai pakaiannya yang tipis, jangan yang terlalu ketat-ketat, supaya panas tubuhnya bisa keluar dari tubuh. Jadi kalau lagi panas di rumah juga jangan pakai baju yang terlalu tebel gitu, supaya panas tubuhnya bisa keluar sehingga cepat menurunkan suhu tubuh. Macet ya. Kejebak deh. Ini jalan baru ya. Jadi itu terkait tentang anak yang demam. Nah, kiranya kalau demamnya sudah 3 hari belum ada perbaikan, orang tua bisa membawa ke klinik terdekat. Catatannya, kalau si anak belum pernah mengalami kejang itu oke, gitu, bisa di rumah dulu. Tapi kalau memang anak ada riwayat kejang demam, harus selalu diawasi, harus selalu sedia obat yang masuk lewat bubur untuk penurun panasnya, dan juga sedia obat untuk anti kejangnya gitu, yang juga lewat bubur. Jadi orang tua juga harus prepare kalau memang anaknya punya riwayat kejang demam, harus siap obat. Selain obat yang diminum, juga harus siap obat yang masuk melalui bubur gitu. Nanti ada pembahasannya lagi deh kalau ngomongin kejang demam. Kita ngomongin demamnya dulu aja. Nah, terus untuk kasus yang batuk pilek juga sama. Orang tua juga harus tenang dulu, jangan panik ketika ada anak batuk pilek di rumah. Nah, batuk pilek ini anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun, wajar banget mereka nggak bisa buang dahak ya, nggak kayak kita yang bisa buang dahak. Jadi orang tua harus paham proses untuk membuang dahaknya mereka itu caranya dengan dimuntahkan bersama dengan makanan seperti itu. Panas. Kita perbaikan jalan. Jadi ketika dia lagi makan, lagi minum, tiba-tiba dia muntah, dan muntahnya isinya banyak dahaknya, banyak lendirnya, itu artinya memang caranya dia saat itu untuk mengeluarkan dahaknya. Baru biasanya anak-anaknya udah nggak rewel dan cenderung lebih tenang setelah habis muntah, karena memang usaha dia untuk membuang si dahaknya.
Jadi orang tua jangan khawatir ya, ketika anak muntah, lagi demam, batuk pilek, yang perlu dilakukan ketika dia muntah ya sudah dibersihkan dulu, dikasih minum, ditenangkan. Ketika sudah 10 menit, sudah setengah jam, nah, baru bisa dikasih makan lagi, boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak juga penanganannya pastikan kalau yang batuk itu juga sama, banyak minum air putih hangat gitu. Hindarin makanan-makanan yang terlalu gurih, yang terlalu pedas ya. Kalau saya sih selalu bilang nyanyiannya tuh ciki, coklat, permen, kerupuk, sambal, santan, gorengan, es krim, nah, lengkap tuh. Tinggal mana yang sering tuh yang dipilih, nah itu dihindarin semua. Nah, kalau demamnya atau batuk pileknya sudah lebih dari 3 hari, baru kalau saya lebih nyata barulah ke klinik gitu. Karena kalau baru batuk pilek 1-2 hari itu bisa penanganan di rumah dulu gitu, untuk menjaga daya tahan tubuh, istirahat dulu, banyak minum vitamin, banyak makan putih, kalau punya vitamin dipersiapkan boleh supaya daya tahan tubuhnya atau antibodinya juga terlatih. Yang perlu dipantau tadi, menjaga suhu tubuh tetap terjaga dan menghindari adanya kejang demam gitu. Nah, kejang demam itu biasanya sifatnya itu cuma saat lagi demam aja. Kejangnya hanya sekali dan durasinya di bawah 5 menit. Dan biasanya setiap habis kejang anaknya terbangun dan nangis. Nah, ketika anak yang kejang, orang tua harus paham ya. Orang tua yang pertama sama, nggak boleh panik, dan nggak boleh panik. Apa yang harus dilakukan ketika anak kejang? Yang pertama, pastikan posisi anak atau anak berada di ruangan yang aman atau di tempat yang aman ya. Jangan dekat-dekat benda tajam, jangan dekat-dekat benda yang gampang jatuh. Kemudian saat kejang, jangan biarkan tangan kita atau barang apapun mengganjal di dalam mulutnya, itu nggak boleh karena bisa mengkhawatirkan akibat tersedak ya. Jangan dimasukin sendok, jangan dimasukin jari tangan kita, jangan dimasukin jari tangan kita ke dasar mulutnya, nanti dikhawatirkan takutnya darahnya masuk ke saluran paru-paru atau saluran pernapasan, nanti malah jadi sumbatan, itu bahaya ya. Nah, ketika anak kejang demam, posisinya dimiringkan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Pakaiannya dilonggarkan. Kemudian selama kejang apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah orang tua harus hitung durasi kejangnya berapa lama, dan kalau bisa divideoin. Loh, kenapa divideoin dok? Ya, divideoin tujuannya untuk tahu ini nanti saat dibawa ke dokter, dok kejangnya seperti ini loh dok, durasi kejangnya seperti ini. Biasanya kalau kejang demam sudah dibawa ke rumah sakit itu sudah tenang, sudah nggak ada keluhan lagi, sudah hilang tuh kejangnya. Tadi nggak hanya perlu observasi aja. Tapi kalau kejangnya lebih dari sekali, nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kalau kejang demam itu hanya 1 kali. Kalau kejang demamnya sudah lebih dari 2 kali, itu sudah masuk ke dalam kejang demam kompleks. Kalau kejang demamnya sekali, itu kejang demam simpleks hanya sekali biasanya, dan itu masih oke. Tapi kalau sudah berkali-kali, curiganya takutnya ada penyakit epileptik atau ada penyakit infeksi lainnya. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah melakukan suatu penanganan awal untuk si kecil di rumah. Jadi orang tua nggak boleh panik, bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Ya, nanti di IGD pasti akan dilakukan pertolongan oleh petugas medis, jadi jangan khawatir, jangan marah-marah ya gitu. Semua juga akan berusaha untuk membantu dan menolong. Jadi
rumah sakit seperti itu. Jadi harus sabar. Mungkin itu materi campuran yang demam, yang batuk pilek, yang kejang. Intinya selalu memantau kondisi demam anak ya, apalagi sekarang musimnya juga udah mulai musim bergeser, jadi banyak teman-teman anak sekolah yang suka batuk pilek gitu ya, jadi hati-hati juga, jaga kondisi tubuh ya, kalau bisa minum vitamin seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mengikuti. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Nah, wih, tunggu mana? Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi cabut. Dadah, assalamualaikum.